وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن على أبنه ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Madani beserta staf dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat serta jemaah tarawih Masjid Al-Madani yang tidak disebutkan satu persatunya, insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan takrim. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memasuki malam yang ke-19 di bulan suci Ramadan. Artinya 18 hari telah berlalu kita laksanakan puasa di siang harinya dan salat tarawih di malam harinya. Tentunya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian ibadah kita yang telah kita laksanakan dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai saat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selamat tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini berputar. Ada bahagia, ada susah, ada miskin, ada kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah dalam setiap saat dan keadaan. Ketika dalam keadaan susah, maka ada satu ibadah yang harus kita laksanakan, yaitu berupa sabar. Dan ketika dalam keadaan bahagia, maka kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengedepankan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inna min ibadika sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba Engkau yang sabar. Ini artinya ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, tercukupi semuanya, minta diberikan kesabaran, artinya kita meminta daripada musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang masalah sabar, biasanya bicara tentang dengan susah aja. Tetapi ketika kita melihat dalam sebuah kitab, dikatakan bahwa as-sabru salasatun, sabar ini ada 3. Yang pertama as-sabru 'alal musibah, sabar atas musibah. Dan emang ini juga berdasarkan ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala telah uji hambanya, kekasih beliau, yaitu Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ayub ini adalah kehidupan yang sempurna. Dia seorang yang soleh, memiliki anak-anak yang soleh, memiliki istri yang cantik-cantik, memiliki harta yang banyak. Tetapi ketika dia dalam keadaan seperti itu, iblis mengatakan, "Wahai Allah, aku tahu daripada Ayub mendapatkan kedudukan yang tinggi, dia bisa beribadah kepada Engkau karena Engkau telah berikan kesempurnaan, anak yang soleh, harta yang banyak, istri yang cantik, dan juga solehah." Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada iblis laknatullah alaih, kalau demikian hancurkan silakan. Maka yang pertama dihancurkan oleh iblis, yaitu seluruh harta Nabi Ayub alaihissalam dihancurkan, tak tersisa. Tumbuhan padi yang sudah siap panen dibakar semuanya, hewan-hewannya, kambingnya, sapinya semuanya dimatikan.
apa yang terucap dengan sifat sabar yang ada dalam Nabi Ayub. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku dan beliau juga yang telah mengambilnya. Sabar. Kemudian yang kedua, iblis lagi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan aku untuk menghancurkan daripada anak-anaknya. Anak-anak yang soleh, penerus daripada perjuangan agama, dimatikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Anak yang dimana ketika kita punya anak, maka akan ada rencana untuk masa depan, maka dimatikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mati, apa yang terucap daripada sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku dan beliau juga yang telah mengambilnya. Sabar. Kemudian juga yang ketiga, dihancurkan daripada badannya, seluruh daripada tubuhnya habis. Tapi dia mengatakan, aku malu untuk meminta kesembuhan kepada Allah karena perlu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada aku. Maka ulama mengatakan, waman sabar 'alal musibah, siapa saja yang sabar atas suatu musibah, kata Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuk dia 300 darajatin, 300 derajat. Ma baina darajataini, jarak di antara 2 derajat, kama bainas samai wal ardi, seperti jarak antara langit dan bumi. Ini untuk sabar orang yang mendapatkan musibah. Kemudian kata ulama, yang kedua ada as-sabru 'ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Sebuah ketaatan ini menuntut adanya sabar. Mari kita lihat. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya bunayya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azwaka fandur madza tara. Qala ya abadi al-ma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih daripada Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang terucap daripada Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Sebuah ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala butuh sebuah kesabaran. Maka Nabi Ismail alaihissalam, karena beliau menginginkan menjadi orang yang sabar, dia bisa melalui sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kesabaran. Maka ulama mengatakan, man sabara 'ala ta'at, siapa yang sabar atas ketaatan. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita melaksanakan salat tarawih, kita melaksanakan tahajud, kita melaksanakan baca Quran, itu sebuah ketaatan. Maka ulama mengatakan, faman sabar 'ala ta'at, siapa yang sabar atas ketaatan, kataballahu lahu 600 darajatin, Allah akan tuliskan untuk dia 600 derajat. Ma baina darajataini, jarak di antara 2 derajat, kama baina tukhumil ardi ila muntal arsy, seperti jarak lapisan tanah yang bumi yang ketujuh sampai arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang paling ujungnya. Maka pahala sabar dan ketaatan lebih tinggi daripada pahala kesabaran di dalam musibah. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan as-sabru 'alal maksiyat, sabar atas maksiat. Ini pun juga dasarnya di Al-Quran. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang wanita, walaqad hamdat bi wa hamma biha. Nabi Yusuf juga senang. Wanita juga, ada seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita. Kemudian wanita yang menggodanya adalah wanita yang dia cintai. Gimana coba? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bisa menghindar dengan sebab kesabaran atas maksiat. Maka menghindari sabar dengan untuk maksiat lebih besar pahalanya. Ulama mengatakan, faman sabara
anil maksiat, siapa yang sabar atas maksiat, kata Allahu lahu tis'a mi'ati darajatin, maka Allah akan berikan kepada dia, akan tuliskan kepada dia 900 derajat. Ma baina darajataini, ma baina darajat ma baina tukhmil ardi ila tahtal arsy marratain, dan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya. Ketika kita sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan satu derajatnya seperti 7 langit bumi yang paling bawah sampai arasy Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, daripada 3 ini, sabar atas ketaatan, sabar atas musibah, dan sabar atas maksiat terkumpul dalam satu ibadah, yaitu ibadah puasa. Di mana dikatakan ketika orang ini mendapatkan puasa dalam derajat orang sholihin, dia harus menjaga matanya, dia harus jaga matanya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus jaga lisannya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus jaga telinganya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus jaga daripada kakinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketaatannya. Puasa yang kita laksanakan tidak akan ada artinya ketika kita tinggalkan daripada sholat yang 5 waktu. Kemudian yang terakhir ini adalah musibah. Setiap orang dalam keadaan puasa dia merasakan lapar. Ini adalah musibah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah ditawarkan, wahai Muhammad, apakah kamu mau apabila gunung Uhud aku jadikan daripada emas, dan gunung tersebut akan berjalan di belakang engkau? Apa kata Rasulullah? Saya lebih memilih 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Dengan kenyang aku bisa bersyukur, dengan lapar aku bisa bersabar. Maka 3 kesabaran, baik sabar atas musibah, sabar atas ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, terkumpul di dalam ibadah puasa. Imam Abu Hasyam Asy'ari rahimahullah taala, beliau memberikan satu komentar tentang hadis as-saumu li wa ana ajzi. Puasa ini untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya. Menurut Syekh Abu Hasan Asy mengatakan, pahala salat adalah surga, pahala sedekah adalah surga, pahala haji adalah surga, pahala puasa adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tertinggi seorang ketika masuk surga bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka as-saumu li wa anna jazibi, maksudnya adalah orang yang berpuasa ketika sampai pada derajat sholihin, dia jaga anggota tubuhnya dari maksiat, tasarrufkan seluruh anggotanya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenikmatan yang paling tertinggi yang Allah berikan kepada penduduk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima daripada amal ibadah yang telah kita laksanakan, dan Allah berikan kesabaran kepada kita untuk bisa menuntaskan dan menyempurnakan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan, sehingga kita masuk tanggal 1 Syawal benar-benar Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.